Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Amalia. Saya dari program studi pendidikan sejarah kelas Indralaya. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar dengan menggunakan 8 dasar cara mengajar. Berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pada minggu ini kita bertemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, ada baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ririn Utami, Hadir, Bu. Dini Wulandari. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mereview terlebih dahulu pelajaran yang telah Ibu jelaskan minggu kemarin. Bagi anak-anak, apakah masih ada yang ingat dengan materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi pembelajaran minggu lalu adalah tentang kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang, melainkan hasil bangsa Indonesia sendiri. Karena pada saat itu para pahlawan bangsa kita yang telah mengorbankan waktunya telah membuktikan sendiri bahwa bangsa Indonesia adalah hasil jeripaya orang Indonesia sendiri, bukan dari hadiah oleh Jepang yang pada saat itu telah membentuk segala macam cara untuk menyengsarakan warga Indonesia. Terima kasih atas jawabannya, bagus ya. Jadi kalian sudah paham tentang materi minggu lalu. Jadi kita langsung saja masuk ke materi sekarang mengenai tentang perjuangan mempertahankan integrasi bangsa dan negara. Jadi untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar untuk membangkitkan kembali jiwa nasional kita. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagunya. Jadi materi pada minggu ini yang akan Ibu sampaikan adalah tentang perjuangan mempertahankan integrasi bangsa dan negara. Nah, perjuangan mempertahankan integrasi bangsa dan negara itu tentunya tidak mudah. Nah, berbagai pergolakan dan pemberontakan terjadi mulai dari periode pada tahun 1948 sampai 1965. Nah, ini Ibu sudah menyediakan beberapa contoh pergolakan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Seperti nomor 1, pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, sebelum kita membahas tentang pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ideologi. Nah, ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah cita-cita atau pedoman normatif. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah menetapkan bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Namun, dalam perkembangannya, banyak sekali kelompok-kelompok ideologi tertentu yang ingin menggantikan peran dari ideologi Pancasila itu sendiri. Salah kelompok-kelompok ini memicu konflik antar kelompok-kelompok dan juga menyebabkan pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah. Nah, salah satu contoh pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ini adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Terus yang kedua adalah pemberontakan DITII yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan juga
yang paling kita kenal dan sangat membekas di kalangan membekas bagi seluruh bangsa Indonesia adalah pemberontakan G30 SPKI. Nah, jadi semua pemberontakan tersebut mempunyai latar belakang tersendiri, dan juga jalan pemberontakannya juga berbeda-beda, dan cara penumpasannya juga berbeda-beda. Di sini saya akan membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Nah, jadi latar belakang pemberontakan PKI Madiun ini adalah karena keluarnya maklumat dari wakil presiden yang memberikan angin segar kepada masyarakat untuk membentuk partai politik. Nah, kesempatan itu pula dimanfaatkan oleh PKI untuk masuk ke Indonesia. Jadi pada tanggal 7 November 1945, PKI resmi berdiri di Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf. Dan juga beberapa tokoh pendukung lainnya seperti Amir Syarifuddin dan juga Musso. Nah, lalu jalannya pemberontakan PKI Madiun sendiri berawal dari tokoh PKI Madiun mengumumkan pembentukan pemerintahan Front Nasional Kresidenan Madiun. Nah, sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 19 September 1945, Presiden Soekarno dan Hatta mengumumkan di radio untuk kepada masyarakat ingin pro ke PKI atau ke pemerintahan Republik Indonesia. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengundang atau memancing terjadinya konflik di sini. Konflik di Madiun sendiri disebut dengan Madiun Affair. Dan kita lanjut, yang kedua adalah yaitu pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Nah, di sini ada beberapa juga pemberontakan seperti pemberontakan APRI, terus pemberontakan Andi Aziz, dan juga pemberontakan RNS. Nah, tentunya juga pemberontakan itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, jalan pemberontakannya juga berbeda-beda, dan penumpasannya juga berbeda-beda. Di sini saya akan mengambil contoh pemberontakan Andi Aziz. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz. Nah, latar belakang pemberontakan Andi Aziz itu sendiri adalah karena latar belakangnya mengenai tentang pembagian atau peleburan negara Indonesia Timur. Nah, pemberontakan ini terjadi karena ada dua pendapat yang berbeda tentang negara bagian timur. Ada yang menginginkan negara bagian timur itu di wilayah Indonesia Serikat, dan juga ada yang menginginkan negara bagian timur ini menjadi negara Republik Indonesia atau menyatu dalam negara Republik Indonesia. Terus jalannya pemberontakan Andi Aziz sendiri oleh Andi Aziz itu sendiri. Nah, Andi Aziz dan pendukungnya menolak keputusan pemerintah karena takut terdesak dan tidak bersedia bekerja dengan pasukan baru tersebut. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar. Terus serangan ini berhasil menguasai kota Makassar dan menyebabkan Perdana Menteri NIT mengundurkan diri karena tidak setuju dengan atau tidak sejalan dengan Andi Aziz. Upaya dari penumpasan pemberontakan Andi Aziz sendiri yaitu untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintah RIS pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa pada waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke pemerintah RIS di Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pasukan yang terlibat
terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada saat yang bersamaan, pemerintah RI mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Alexander Evert Kawilaran. Terus yang ketiga adalah pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Di sini juga saya mengambil 3 contoh, yaitu pemberontakan PRRI, terus pemberontakan Permesta, dan persoalan negara federal dan BFO. Tentunya juga mempunyai latar belakang pemberontakan, jalannya pemberontakan dan upaya penuntasan. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Ibu persilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Dini Landari. Saya ingin bertanya, pemberontakan yang terjadi pada periode 1948 sampai 1965 sebagian besar digerakkan oleh perwira KNIL, salah satunya adalah Andi Aziz. Mengapa Andi Aziz melakukan pemberontakan terhadap pemerintah RI? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Nah, jadi bagi siswa sekalian, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Dini? Jika ada, silakan angkat tangannya. Jadi jika tidak ada yang belum bisa menjawab pertanyaan ini, jadi Ibu sendiri bakal menjelaskannya. Jadi pokok pertanyaan itu, mengapa Andi Aziz melakukan pemberontakan tersebut. Nah, Andi Aziz melakukan pemberontakan tersebut karena ia mendengar berita bahwa pemerintah RIS kirim 900 pasukan APRIS dan dari unsur TNI ke Makassar untuk menjaga keamanan. Nah, kedatangan pasukan TNI ini menimbul kecurigaan bagi anggota Andi Aziz tersebut. Jadi mereka beranggapan bahwa pemerintah akan mengakhiri pasukan KNIL. Sementara itu TNI masih merasa canggung untuk bekerja sama dengan bekas lawan mereka selama perang kemerdekaan. Nah, selanjutnya selain masalah APRIS, pemberontakan Andi Aziz disebabkan adanya pertentangan pendapat mengenai peleburan negara bagian timur ke dalam negara RI. Satu pihak menginginkan NTT tetap di negara serikat, sedangkan di negara federal atau negara serikat, satu pihak lagi menginginkan NIT menjadi salah satu wilayah Republik Indonesia. Jadi Dini, apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu? Bagi siswa yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, jadi setelah penjelasan yang Ibu sudah jelaskan tentang perjuangan mempertahankan integrasi bangsa dan negara, Ibu akan membagi kalian kelompok terdiri dari 3 kelompok dengan membahas subtemanya tentang pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, terus pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan juga pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, jadi kalian di sini tugasnya adalah mencari informasi lebih detail tentang pemberontakan yang terjadi berdasarkan dengan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Nah, dari tugas yang sudah Ibu berikan, apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugas diskusi ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Apakah diskusinya akan dipresentasikan di depan? Ya, baiklah, Ibu akan menjawab. Nah, jadi Setelah kalian mencari atau membahas lebih dalam tentang pemberontakan yang terjadi di sini, diskusi yang kalian sudah dapatkan itu akan dipresentasikan di depan kelas, dan teman kalian akan mendengarkan dan juga ikut menanggapi hasil diskusi yang telah kalian buat. Bagi yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu.
Nanti semuanya sudah jelas ya, jadi kalian bisa membentuk kelompoknya masing-masing dan juga berdiskusi berdasarkan tugas yang sudah kalian dapatkan. Nah, jadi waktunya Ibu beri sekitar 1 jam untuk diskusi dan per kelompok akan diberikan waktu 10 menit untuk menampilkan hasil diskusi yang telah kalian buat. Jadi selamat bekerja. Nah, jadi kita sudah menyaksikan kelompok-kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi, yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini ialah kesadaran mengenai pentingnya integrasi bangsa muncul setelah melalui proses panjang. Berbagai konflik dan pergolakan terjadi dalam proses tersebut. Pemerintah beserta segenap bangsa Indonesia bersatu dan berjuang untuk mempertahankan kesatuan Indonesia dari ancaman disintegrasi. Nah, jadi bagus sekali ya kesimpulannya. Jadi mungkin Ibu anggap kalian sudah paham tentang materi kali ini. Tentunya Ibu akan menambahkan sedikit tentang materi ini. Di balik dari pemberontakan atau pergolakan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia ini, tentunya tujuannya sama, untuk mempertahankan integrasi bangsa dan negara. Pemberontakan tersebut tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Nah, jadi apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu silakan. Jadi kalau tidak, nah jadi untuk menilai apakah kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu akan memberikan soal. Itu sudah Ibu kirimkan di via WA, jadi kalian bisa dikerjakan di rumah nanti. Sekian pembelajaran pada kali ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.